Amin. Amin. Di kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Ya, luar biasa ya. Hari ini present worship-nya mantap sekali ya. Tadinya saya pakai putih jeans juga mau ikut di choir, tapi ternyata ada batas umurnya ya. Jadi ya mungkin next time aja ya. Ya. Shalom semuanya. Ya. Pertama terima kasih untuk Pastor Jerry untuk waktu yang diberikan. Tapi di waktu yang sama juga happy birthday untuk Pastor Jerry. Waduh, ya. It's okay Om. Udah pakai baju bunga-bunga ya, hatinya berbunga-bunga luar biasa. Ya. Haleluya, yes. Oke, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya. Ya, udah gak kerasa kita udah masuk di penghujung bulan Januari di tahun yang baru ini ya. Jadi malam hari ini saya ingin sharing dengan temanya itu pertanyaan ya. Pertanyaan yaitu masih setiakah kita ya? Masih setiakah kita kepada Tuhan ya? Ini bukan gara-gara saya pakai nomornya setia ya, tapi memang ini ternyata apa yang Tuhan mau dari saya sampaikan pada malam hari ini ya. Padahal mungkin kalau saya pikir-pikir, saya mau ngomong tentang setia di sini mungkin gimana ya? Kan pelayan-pelayan di sini dan jemaat-jemaat di GPD ini sangat setia, amin. Wah iya. Bahkan sampai pelayan-pelayan pun setiap hari Minggu selalu diingatkan oleh Saudari Deborah ya, bagi pelayan-pelayan yang dijadwal dan tidak dijadwal datang jam berapa? 3, ya luar biasa ya. Mungkin ada teman-teman kita di sini yang bilang, kalau saya mah sepanjang tahun lalu datang jam 3 udah biasa. Sabtu saya juga datang katanya, wah bersih-bersih ya di bawah. Tahun lalu itu ya, tahun lalu. Ya. Tapi seperti apa tema kita pada tahun ini, tema pelayan kita dari Filipi ayat 3:13b apa saudara? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri. Ya. Jadi bukan saja hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyedihkan yang harus kita lupakan, tetapi juga termasuk apa yang sudah kita capai, pencapaian-pencapaian yang baik dalam hidup kita, kita juga harus lewati ya. Kalau kita selalu membangga-banggakan apa yang kita capai tahun lalu, lama-lama jadi apa kita? Jadi tinggi hati ya. Tinggi hati ya. Sama sih ya, sombong tinggi hati. Jadi mumpung kita masih di awal tahun ini, saya mau sama-sama kita tilik hidup kita ya. Masih setiakah kita kepada Tuhan? Jadi kita malam hari mau belajar dari Nabi Elia dan Elisa di 2 Raja-Raja 2 1-14 ya. Saya sangat diberkati dengan sharing ini waktu saya pulang ke Indonesia bulan lalu. Jadi saya harap ini pun bisa diberkat bagi kita semua. Amin. Ya, kita mulai di ayat yang pertama. Di sini dikatakan, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Maaf saya lupa bilang ya, jadi perikop 2 Raja-Raja pasal 2 ini tentang kenaikan Nabi Elisa ya. Nabi Elisa itu salah satu dari 2 orang yang tidak mengalami kematian tapi langsung diangkat ke surga. Tadi saya bilang apa tadi? Salah, Elia ya. Ini memang jebakan ya, berarti Anda perhatian. Ya. Ya. Maaf Atek, mungkin Atek nanti kasihan cobain. Ya, satunya tuh Nabi Elia, satu lagi siapa? Wih, pulang dari Indo langsung jago nih Amanda, mantap deh.
Ternyata pulang ke Indonesia pelayanannya penuh mungkin ya Amanda ini. Welcome back ya Ibu Amanda. Ya, jadi Henok dan Nabi Elia. Jadi di sini dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia. Di sini dikatakan menjelang saatnya Tuhan. Berarti ini ceritanya itu Nabi Elia sudah di hari-hari terakhir sebelum naik ke surga ya. Jadi artinya kalau kita artikan dalam hidup kita nih, kita sebagai manusia juga selalu ada batas hidupnya, benar? Ada yang mau hidup selamanya di dunia? Masa? Ya. Saya sih enggak mau juga ya. Tapi itu artinya kita hidupnya itu ada batas ya. Tapi batasnya yang tahu Tuhan, makanya menjelang saatnya Tuhan hendak, bukan kita yang menghendaki mengakhiri ya. Nah pertanyaannya, kalau kita tahu ini sudah menjelang hari-hari terakhir hidup kita, enaknya kita ngapain? Oh ya itu pasti ya Om ya, tapi maksudnya ini secara umum aja, secara umum ya, ini terlalu kemana gitu jawabannya ya. Contohnya gini lah, kalau kita misalnya berlibur selama berapa minggu Amanda? 7 minggu kemarin ya. Itu kalau udah hari-hari terakhir enaknya ngapain? Kalau kita liburan gitu, santai ya Pak Efrem ya, benar. Jadi kayak misalnya ini kemarin saya juga berkesempatan dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 6 Januari road trip ke Sydney ya. Keluarga saya sama Adi dan ya. Jadi ketika 2 sampai 6 5 hari 4 malam ya. Hari pertama pasti cuman perjalanan ya dari sini ke Sydney. Hari kedua langsung mulai ya full jalan-jalan, karena jalan-jalan sama anak muda. Sampai saya punya step tuh punya rekor baru ya. Berapa step Adi? 27.000 step. Wih. Sampai kaki tuh nggak ada rasanya ya. Salahnya kalau kita berlibur sama anak muda nih, wah berat ya. Itu hari pertama. Hari kedua itu hari Minggu ya, kita ke gereja pasti dong ya, ke gereja dulu. Terus kita ke Blue Mountain ya, Blue Mountain jalan-jalan sampai malam juga, masih kuat gitu ya. Hari ketiga kita sekeluarga istirahat dong ya. Padahal Adi ngajakin, ayo Om, enggak salah, ayo Ko ya. Ya. Ayo Om, kita pergi dong ke ini. Enggak lah kita di rumah aja istirahat. Takutnya besok udah mau drive lagi kecapean ya. Jadi kita kalau hari-hari terakhir mendingan itu yang umum ya, kita istirahat. Tapi bagaimana dengan Nabi Elia di sini di pasal 1 tadi? Dia dikatakan Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kalau sedang berjalan berarti sedang itu berarti lagi aktif mengerjakan sesuatu ya kan. Sedang memasak berarti lagi sedang, nah ya gitu ya. Pokoknya berarti artinya kita lagi ngelakuin gitu ya, aktif melakukan. Mereka ini dari Gilgal berjalan. Kalau kita nanti baca seterusnya sampai ayat 14 nanti kita akan tahu bahwa Nabi Elia dan Nabi Elisa ini pergi dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke Sungai Yordan. Ngapain gitu ya, hari-hari terakhir mesti jalan ke kota-kota lain ya. Ternyata kalau kita nanti lihat itu mereka pergi karena Tuhan yang menyuruh Nabi Elia untuk pergi ya. Untuk pergi mengunjungi kota-kota, mengunjungi nabi-nabi yang dari kota-kota itu. Jadi ini adalah bentuk dari pelayanan Nabi Elia di hari-hari terakhirnya. Jadi apa maksudnya ya dari ayat pertama ini? Kita diajarkan di sini, kalau kita memang mau pelayanan, kita harus melayani Tuhan sampai
sampai masa tua kita, sampai kapanpun Tuhan memberi kesempatan ya. Siapa di sini yang rindu sampai nanti hari terakhirnya Tuhan dapatkan sedang berjalan dengan Tuhan? Ya, saya juga. Jadi itu tujuannya kenapa kok kita setia ya. Lanjut ke ayat kedua. Berkatalah, aduh enggak kelihatan dari sini aja ya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 5, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Oke, dari ayat 2 sampai 6 ini, kalau kita lihat di setiap kota di mana mereka berjalan ya, dari Betel ke Yeriko ke Sungai Yordan, Nabi Elia ini selalu bertanya ya kan, udah kamu tinggal di sini aja ya. Tapi dari 3 pertanyaan itu Elisa juga menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu, aku akan tetap mengikuti engkau ya. 3 kali Nabi Elisa bertanya, 3 kali pula jawabannya selalu sama ya kan. Kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita kayak Nabi Elia gitu, tanya 3 kali, jawabnya kok sama, padahal pengennya suruh tinggal sini aja. Enggak ah, ikut kamu gitu. Ini kayaknya kayak orangnya kok ngeyel gitu ya, disuruh kok angel sekali gitu ya. Sorry, susah sekali ya, susah sekali. Saya lupa terus kalau ada ya. Jadi kalau misalnya saya nih ya, sama misalnya kalau saya tanya sama Semi, nggak ada Semi ya, Semi di Sunday School ya, saya bilang, Sam, tunggu sini aja, ayah mau kerja sebentar ya. Kalau Seminya ngomong, enggak ah ayah, ikut ayah aja gitu ya. Oke sekali gitu ya. Saya tanya lagi, Sam, tunggu sini ya, ayah mau keluar buang sampah sebentar. Enggak mau ah, ikut ayah aja. Coba kalau dari saya gimana? Lama-lama, ini anak kok angel banget sih dibilangin gitu ya, pastinya ya. Tadi apakah benar Nabi Elisa ini keras kepala dan susah dikasih tahu? Enggak ya, enggak. Karena kalau kita lihat mundur dari berapa pasal sebelum itu ya, sebelum pasal tadi 2 ini. Jadi Nabi Elisa ini bukannya keras kepala, tapi Nabi Elisa adalah orang yang selalu memegang janji dan komitmen ya. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20, ini pertama kali waktu Nabi Elisa dipanggil ya oleh Nabi Elia. Di sini katakan, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12.
Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melempar jubahnya kepadanya. Lalu Elia meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulanglah dulu dan ingatlah apa yang telah kau perbuat kepadamu. Dari 1 Raja-Raja 19 sampai 2 Raja-Raja pasal 2, apakah itu beda 1 hari? Beda 2 hari? Seminggu lah ya, seminggu. Hah? Enggak dong, pastinya itu melewati bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Tapi ini membuktikan bahwa Nabi Elisa ini adalah orang yang memegang janji dan komitmen untuk mengikuti Elia, dan dia berkomitmen untuk panggilannya dari Tuhan. Jadi orang yang memegang komitmen adalah salah satu karakter dari orang yang setia, ya. Karena kalau kita lihat dari Nabi Elisa ini ya, melewati waktu, melewati masa, banyak tantangan pastinya, ya, banyak rintangan, dimanapun dan kapanpun, komitmennya tetap sama dan tidak digoyahkan sama sekali. Padahal komitmen itu adalah sesuatu yang gampang. Komitmen adalah sesuatu yang sukar ya. Dalam hal apapun juga, bukan hanya mungkin komitmen kita kepada Tuhan ya, komitmen kita dalam berumah tangga mungkin ya, antara suami dan istri. Komitmen kita dalam pekerjaan, komitmen kita dalam pelayanan. Kalau cuma sehari 2 hari itu megang janji gampang. Bagaimana kalau sudah bertahun-tahun, ya kan? Banyak orang di luar sana itu yang jatuh melanggar komitmen mereka sendiri ya. Dalam hal apapun juga ya. Saya kasih contoh. Mungkin di sini nggak terlalu banyak orang tahu kalau saya ini penggemarnya klub bola apa Pak Ibrahim? Wah, ya. Ya. Mungkin di sini nggak terlalu banyak orang yang tahu kalau saya ini penggemarnya klub Manchester United ya. Saya mulai suka klub ini dari tahun 1996-97 gitu ya, 1997. Nggak terlalu lama lah ya, kan saya masih muda. Dari awal saya suka klub ini, saya tidak pernah terlewatkan menonton laganya setiap, baik di Premier League, di Champions League, league yang manapun saya nonton pokoknya ya. Terus sampai 2013 waktu mereka sudah mulai menjadi juara terakhir ya, terakhir menjadi juara tahun 2013 ya Pak Efraim. Masih oke. 2014, 2015, 2016 saya mulai memutuskan kontrak dengan channel yang menyiarkan Liga Inggris ya. Saya putus kontraknya. Ngabisin duit ya. Tapi saat itu saya masih kadang-kadang nonton bersama dengan teman-teman yang lain, sekali-sekali kalau ini nonton bareng masih ya. Sampai saat ini saya tidak pernah nonton satu laga pun. Hanya highlight, itu pun kalau menang. Ya. Kalau kalah saya nggak bakal nonton ya. Kalau menang saya cek. Karena apa? Kalau menang saya bisa pakai kaosnya MU, benar. Saya pakai kaos MU dari dulu sering banget. Saat ini jarang. Tergantung suasana kemenangan ya. Jadi itu komitmen saya untuk, saya masih suka ya sama MU. Tapi ada penurunan ya. Dulu beli jersey setiap tahun ya. Sekarang ya 10 tahun sekali lah mungkin ya. Kalau pas desainnya bagus saja saya beli, kalau enggak ya. Jadi komitmen saya kepada klub yang saya suka ini mulai pudar ya, karena keadaan, dan kalau dianya mungkin masih menang terus sampai saat ini dan Liverpool kalah terus, mungkin saya setiap minggu pasti pakai kaos MU ya. Ada Efraim tetap saya pakai ya. Tapi itulah komitmen sebagai manusia,
Itu cuma sama klub bola ya. Bagaimana dengan istri, ya? Bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan pekerjaan kita, apalagi dengan nah ya, dengan Tuhan. Tadi kalau kita bilang dari Gilgal dan kota-kota lainnya ya. Jadi kalau kita umpamakan waktu kita di Gilgal, mungkin komitmen kita masih 100% ya. Minggu ke gereja, Selasa ke doa. Kamis ada apa? Hope datang. Hari Jumat ada apa? Youth, tua pun datang ya. Sabtu ada apa? FOG. Sebulan sekali ada apa? Pesan-pesan? Ada choir ya datang. Minggu gereja lagi. Ada datang lagi kepada saya nih, Pak Yefta, Senin sama Rabu kosong nih, tambah lagi dong kegiatan gereja. Wih, masih di Gilgal ya. Komitmennya masih kenceng. Coba kita jalan sampai ke Bethel. Wah agak turun nih ya, 70% mungkin. Minggu datang. Kamis, Hope datanglah ya masih. Berkurang nih ya, Jumat udah mulai kendor ya. FOG, mendingan pergi sama teman-teman ya. Mendingan nongkrong, ngafe ya. Udah sampai Gilgal. Bagaimana sampai di Sungai Yordan ya. Jangan-jangan hari Minggu aja bolong-bolong mungkin ya. Kadang-kadang gereja, kadang-kadang enggak. Bagaimana dengan yang ditanyakan Senin Rabu kosong, Minggu aja enggak datang. Mau minta Senin Rabu ya. Jadi kita harus lihat dari contoh Nabi Elisa ini ya. Melewati masa, melewati waktu, kapanpun juga, keadaan apapun juga, komitmennya tidak pernah pudar ya. Siapa yang rindu sampai di Sungai Yordan pun masih 100%? Wih, Joshua mantap ya. Minggu depan jam 2:30 ya, Joshua datang 2:30, mantap. Lanjut, kita dari ayat yang sama, dari ayat 2 sampai 5 tadi. Kita juga bisa belajar untuk menjadi setia, tantangannya itu juga bukan hanya datang dari luar, tetapi dari dalam juga. Dari luar pasti ya, dari lingkungan di luar, sosial kita, itu pasti mempengaruhi kesetiaan kita, itu udah pasti ya. Tapi dari dalam pun juga ada tantangan ya. Kita lihat di ayat 2 tadi, ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan yang terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Di ayat 5 lagi nih, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan yang terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Ya. Kalau kita baca di sini, ya, ini teman-temannya Nabi Elisa ini kayak kurang pengertian ya, saya bilang. Mereka udah tahu kalau Elisa ini bakal ditinggal oleh mentornya yang sudah bertahun-tahun bersama, bukannya menyemangati malah mengingatkan ya. Tahu nggak nih Nabi Elia itu udah mau diangkat ke surga. Makanya jawabnya pun pakai tanda seru ya. Aku juga tahu, diamlah ya. Kalau orang Semarang ya, aku ya roh, menang bae ya. Ya Tom ya. Ate tahu juga, mantap ya. Jadi ini bisa menandakan bahwa waktu kita pengen setia ini banyak tantangan baik dari diri kita sendiri, juga mungkin dari lingkungan di tempat mana kita pelayanan ya. Bukan hanya dari luar, tapi di dalam pun pasti ada tantangan ya. Kalau dari dalam diri kita sendiri ya pastinya, wah hari Minggu nih kita mau ke gereja nih, mau pelayanan.
tapi kok badan capek-capek gitu ya. Aduh, kerja nggak ya gitu ya. Ada nggak sih kalau hari Minggu udah kerja badannya capek-capek, ada nggak di sini? Wah, cuman saya ternyata. Apa mungkin umur ya, umur mungkin ya. Di sini pada muda-muda, jadi masih kuat ya. Kadang-kadang dari tempat kita pelayanan juga banyak tantangan juga ya. Tadi kan juga Elisa dengan teman-teman nabi-nabinya gitu ya. Kalau kita di tempat pelayanan, namanya pelayan kan sesama-sama manusia ya. Antara manusia dan dengan yang lain pasti punya apa ya? Pasti berbeda lah satu dengan yang lain ya. Nggak usah bilang beda negara ya, beda kota, beda ini juga culture-nya berbeda pastinya. Bagaimana kita menanggapi sesuatu, bagaimana kita menjalankan sesuatu, pasti berbeda-beda ya. Jadi gesekan itu pasti ada, ya gesekan itu pasti ada. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kalau kita, nah ini ya, kadang-kadang kita melayani Tuhan di gereja ini, antara kita melayani Tuhan atau melayani manusia itu kadang-kadang susah dibedakan, benar? Ya, kalau kita melayani manusia di gereja ini, misalnya kita lagi tugas pelayanan sound system ya, sound system. Padahal suaranya tuh udah mantap gitu ya. Di telinga tuh renyah gitu ya. Pokoknya bagus banget. Tapi kok nggak ada yang notice ya? Kok nggak ada yang bilang, wih Cami nih, soalnya hari ini kok enak gitu ya. Udah mulai, wah parah nih teman-teman nggak ada yang notice gitu ya. Satu saat kalau OBS-nya pas macet ya lagi live, lagi ibadah misalnya, tadi lagunya apa Mitch? Lagunya tadi apa ya? Nah ya, mulai nih ya. Enggak, Jesusnya petu drumnya pecah suaranya gitu ya. Langsung nih ya. Siapa sih yang tugas nih soal hari ini? Wah, kurang skillnya nih mungkin ya gitu. Nanti akhirnya ngambek, mundur pelayanan ya. Karena kita melayani pengennya dilihat oleh manusia yang lain ya. Enggak melihat kita melayani Tuhan ya. Namanya pelayanan di mana-mana sama aja ya. Kemanapun kita pergi melayani pasti ada hal-hal yang, karena kita juga selalu pelayanan dengan manusia yang lain, nggak mungkin pelayanan dengan bukan manusia ya kan. Pasti manusia, pasti. Jadi kemanapun Anda pergi, nggak mungkin menghindari hal-hal seperti ini ya. Kecuali di sini. Di sini, wah hebat ya. Benar begitu? Yes ya, Pastor Thierry ya. Makanya semua pelayanan ya, di sini kita diuji supaya melayani dengan sungguh-sungguh ya. Jadi gimana kalau begitu supaya kita tuh bisa tetap setia melayani, cuman satu ya, cuman satu. Kita harus mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Hilangkan apa yang kita biasanya pelayanan untuk dilihat orang. Kalau kita ingat minggu lalu, Pastor Jerry sharing, ada yang ingat? Pastor Jerry ngomong tentang apa? Tentang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Kalau mungkin ada yang lupa, lihat di YouTube GPDI, @GPDI Brisbane ya. Jangan lupa subscribe juga makanya ya. Jangan sampai ketinggalan kalau banyak sharing-sharing yang bagus-bagus tuh kita harus di-remind lagi ya. Sekarang ada shortnya juga hebat ya, mantap. Kita punya sosial media tim luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube kita, Instagram kita ya, Pak Efraim ya, Facebook kita juga ya. Jadi kita bisa selalu dapat rema-rema yang baru di sana ya. Jadi untuk setia dalam pelayanan salah satunya kita harus fokus dan melekat kepada Tuhan. Lanjut ya, kita ke ayat 7. Ayat 7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh
Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ini bukan pertama kalinya pastinya ya, sungai Yordan ini terbelah. Ada yang tahu sebelumnya? Siapa Chris? Yes. Jadi waktu Yosua ini membawa bangsa Israel memasuki Kanaan ya. Dia dari para iman itu berjalan di depannya mengangkat angkut perjanjian. Waktu mereka meninggalkan kakinya di sungai Yordan, sungainya menjadi kering dan bangsa Israel dapat menyeberang semua ya. Dan Nabi Elia dan Nabi Elisa juga mengalami hal yang sama ya. Jadi sungainya dibelah, kering, mereka berdua bisa berjalan atas sungai. Kalau kita pikir, bedanya apa antara dua cerita ini? Waktu Joshua, berapa orang yang menyeberang sungai Yordan? Seluruh bangsa Israel. Kalau pas di ceritanya Nabi Elia, berapa orang? Cuman dua, ya, dua. Kalau kita pikir sebagai akal pikiran manusia, nyebrangin seluruh bangsa Israel sampai ngeringin sungai Israel, worth it dong ya. Karena seluruh bangsa nyebrang ya. Kalau ini cuma berdua, kalau kita pikir sebagai manusia, cuma dua orang nyebrangin sungai kayak di Brisbane dikeringin, kan nggak worth it ya. Kalau kita pikir sebagai manusia, ngapain gitu, cuma berdua sampai sungainya dibelah lagi ya toh. Dipikir manusia, wah nggak worth it nih ya. Karena kan kalau kita sebagai manusia selalu mikirnya, ini worth it nggak sih kalau kita kerjakan begini gitu ya. Kayak misalnya nih, kan sekarang setiap Sabtu kita ada badminton. Namanya apa Pak Tommy badminton kita? BCA ya. Badminton ceria dan asik ya, Jadi kita main badminton minimal kalau mau sewa satu lapangan itu 7 orang ya. Kalau 2 lapangan 14 orang ya. Kalau yang daftar cuma 4 orang, 3 orang, saya cancel. Karena nggak worth it dan bayarnya Pak Tommy apa? Mahal ya. Nggak worth it ya. Sebagai manusia, ngapain main badminton sekali bayarnya $25. Mending beli sate di Market Square ya. Dapat 15 tusuk ya. Wah, nggak dapat. Masa? Naik juga ya Pak Tommy ya? Oh ya. Ya nggak worth it ya. Tapi inilah Tuhan kita sangat luar biasa ya. Cuman 2 orang Tuhan pun membelah sungai Yordan ya. Karena yang Tuhan lihat apa? Hatinya Elisa dan Elia yang setia kepada Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan tuh tidak seperti kita yang mikir-mikir worth it apa enggak worth it ya. Bagi Tuhan yang penting hatinya dilihat setia dan komitmennya bagus, Tuhan pasti kasih. Amin. Nah, makanya kalau kita pengen dapat apa yang tidak pernah kita pikirkan ya, apa yang tidak pernah kita lihat, seperti yang di ayat berapa saudara-saudara? 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Ya ini, ya kita harus tetap setia ya, tetap berkomitmen. Karena disitulah Tuhan melihat hati kita dan Tuhan ada pembelaan ya. Kalau dipikir manusia nggak mungkin, Tuhan tetap kasih ya. Amin ya. Lanjut. Kita ke ayat 9 ya.
Dan sesudah ayat 9, nextnya guidance. Ya, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi Elia ini tanya kepada Elisa, apa yang kamu mau sebelum Elia ini terangkat dari surga, dan dia minta 2 bagian dari rohmu. Karena Elisa ingin mendapat urapan khusus supaya dia dapat melanjutkan pelayanan Nabi Elia. Tapi apa kata Nabi Elia di sini? Ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, jika tidak akan terjadi. Ya. Jadi kata Elia pun, apa yang diminta Elisa ini adalah suatu yang sukar. Tapi Elia tidak menutup hanya sampai bilang sukar, tapi dia juga bilang kalau ia bisa melihat waktu dia terangkat ke surga, maka dia pasti dapat apa yang dia mau. Kalau nggak lihat ya nggak dapat ya. Terus apa yang Elisa kerjakan di ayat selanjutnya, ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Luar biasa ya, walaupun Elia bilang sukar, tapi kalau kita lihat di ayat 12, ketika Elisa melihat itu, ya. Jadi Elisa akhirnya melihat apa yang tadi Elia katakan. Padahal kalau kita lihat tadi kan, kalau kita baca di ayat sebelumnya kan, nabinya kan nggak cuma Elia dan nggak cuma Elisa ya, ada nabi-nabi yang lain ya. Bahkan tadi disebutkan ada 50 nabi yang hanya menunggu di seberang sungai Yordan ya. Apakah mereka melihat juga? Enggak, yang lihat cuma Elisa ya. Jadi yang 50 nabi tadi itu seperti orang-orang yang tadi saya bilang mungkin komitmennya kuat ya. Tapi di akhir-akhir meredup, tidak seperti Elisa yang tetap ikut sampai menyeberang dan dia dapat melihat Nabi Elia naik ke surga. Jadi apa yang akhirnya Elisa dapat? Ya, kita baca di ayat berikutnya. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipelukkannya lah ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Luar biasa ya. Elisa mendapat urapan khusus ya. Apa yang Elia punya, Elisa mendapatkannya juga. Sehingga ia dapat meneruskan pelayanan Nabi Elia. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa ambil dari pasal ini adalah bakal ada urapan khusus, ada berkat khusus, ada pengalaman khusus. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap melekat kepada Tuhan sampai di akhir hidup kita, maka kita akan mendapatkan semua yang tadi didapatkan oleh Nabi Elisa dalam hidup kita. Amin. Jadi saya bilang waktu di Indonesia, waktu saya mendengarkan tentang hal ini, saya merasa sangat diberkati karena Tuhan mengingatkan kepada saya, sepanjang hidup saya, Tuhan memberikan 2
contoh hidup dalam hidup saya yang memperlihatkan kesetiaan mereka, ya. Jadi yang pertama, boleh diklik Cadence. Jadi waktu saya pulang kemarin kan itu untuk merayakan 50 tahun pernikahan papa mama saya, ya. Tapi itu adalah kedua kalinya sepanjang hidup saya menghadiri 50 tahun pernikahan di keluarga saya. Jadi yang pertama ini adalah waktu saya SMA. Ini emak engkong saya dari mama saya ini juga merayakan 50 tahun pernikahannya, ya. Emak engkong saya ini dari desa, ya. Ini dari Cirebon, masih 15 km dari Cirebon, ya. Yang saya mau saksikan adalah sosok dari emak dari mama saya ini. Jadi engkong saya itu waktu mudanya tidak mengenal Tuhan, ya. Tidak mengenal Tuhan. Tapi emak saya ini orangnya pendiam, tapi dia setia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Tidak hanya berhari-hari, tidak hanya berminggu-minggu, tetapi bertahun-tahun sampai punya anak 7-8 belum bertobat. Tapi akhirnya engkong saya juga bertobat. Buah dari kesetiaan emak saya berdoa setiap hari selama bertahun-tahun. Dan buahnya apa? Like next berikutnya, Cadence. Di keluarga emak engkong saya ini dari mama saya, setiap tahun itu ada reuni, ya. Anak dan cucunya semua ikut. Ini reuni pertama tahun 2001. Saya masih ikut, ya, karena saya masih di Indonesia. Buahnya dari kesetiaan emak saya adalah mantunya ada yang gembala sidang, ya. Semuanya pelayan-pelayan Tuhan di gereja masing-masing, di setiap kota masing-masing. 2001 kita berangkat reuni dengan satu bus, masih cukup saudara-saudara, ya. Itu setiap tahun dilakukan sampai next. Ini tahun 2023. Itu reuni yang ke-14. Satu bus pun nggak cukup sekarang, ya, karena sampai cucu, cicit dan semuanya. Makong saya udah nggak ada memang, ya. Tapi buahnya semua, bahkan cucunya juga ada beberapa yang jadi hamba Tuhan, ya. Semuanya banyak yang melayani talentanya di musik, di choir dan segala macam. Kalau mereka lagi reuni di tempat enggak di kota besar, melewati hari Minggu, mereka akan mampir ke gereja dan akan menyanyikan choir sekeluarga, ya. Kalau mereka kayak ini di hotel di Semarang, melewati hari Minggu, mereka beribadah satu keluarga sendiri karena musiknya ada, WL-nya ada, singkirnya hamba Tuhan itu ada. Ini adalah buah dari kesetiaan emak yang begitu luar biasa. Buahnya sampai sekarang tidak pernah putus. Yang kedua, ya. Yang kedua, next, Cadence. Ya, seperti yang saya bilang, ya, kemarin saya pulang untuk menghadiri anniversary 50 tahun papa mama saya, ya. Saya dapat melihat kesetiaan papa mama saya dalam melayani Tuhan. Sejak mereka masih belum menikah di gereja yang sama. Sampai mereka 50 tahun masih di tempat yang sama. Bukan hal yang mudah. Mereka melayani di gereja yang sama. Waktu masih perintisan gereja. Walaupun di tengah-tengah saya masih ingat
Waktu saya SMA, namanya gereja besar ya di Indonesia pasti banyak masalah ya. Sampai saking besarnya masalahnya, waktu SMA itu ibadah di gereja kita di Semarang udah ada 5 ibadah, ya 5 ibadah. Waktu masalahnya terjadi, setengah jemaat hilang, saudara. Dari 5 ibadah, tinggal 3 ibadah. Tapi mama saya melayani, bukan melayani manusia, ya. Mereka setia melayani Tuhan. Mereka bertahan di gereja sampai saat ini. Tuhan sudah pulihkan, kita kembali punya 5 ibadah. Waktu saya menghadiri 50 tahun pernikahan ini adalah saya dapat melihat bukti nyata dari Tuhan atas kesetiaan Bapak Mama saya, baik kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan pelayanan di gereja. Waktu mereka nyanyi, mereka adalah pelayanan yang selalu mereka lakukan ya. Mereka selalu menyanyi, berduet. Yang saya rasakan adalah, oh Tuhan, sampai di hari tuanya pun mereka masih kuat dalam melayani. Saya berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan sosok hidup dalam hidup saya, baik memang saya, orang tua saya, yang bisa jadi contoh bagi saya untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk belajar melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi saudara-saudara, di tahun ini mari kita lihat hati kita, masihkah kita setia kepada Tuhan? Karena kita sudah tahu kalau kita setia, urapan khusus, berkat khusus Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara.